Film dibuka dengan adegan dua pasangan yang sekaligus kritikus makanan yang bernama Taylor dan Margot yang mendapatkan undangan pergi ke restoran eksklusif di tengah pulau. Untuk pergi ke sana, mereka harus menaiki sebuah kapal agar bisa sampai ke pulau tersebut. Tak hanya mereka saja, terdapat juga orang lain yang pergi ke sana, mulai dari pengusaha, kritikus makanan, dan juga seorang aktor. Di sini kita bisa mengetahui kalau Taylor itu seorang penggila makanan. It's not even a client dinner. Great. Holy fucking shit. Oh my god, check it out. Mau film horor? Atau yang lucu-lucu? Atau mau I cinta-cintaan? figured you'd love me, Joe. Karena itulah, kita hadir untuk kalian. Lemon caviar and an oyster leaf. Oh my god. It's laughable. Kapal pun berangkat menuju tujuannya. Setelah sampai, mereka disambut oleh salah satu pegawai dari restoran tersebut, dan mereka diantar bersama-sama untuk melihat bagaimana restoran ini menyiapkan segala bahan makanannya. Pada momen ini, semua tamu sangat antusias karena mereka menyiapkan hidangannya dengan bahan yang sangat fresh, mulai dari kerang, ikan, sayur mayur, dan juga daging. Tiba saatnya para tamu diajak ke restoran. Di sana terlihat semuanya bekerja dengan sangat profesional. Di sini kita diperlihatkan seorang chef bintang 10 yang bernama Slowick. Sebelum hidangan disajikan, Chef Slowick menyicipi hidangannya setelah rasanya sudah pas. Tibalah hidangan pertama untuk para tamu. Menu ini bernama The island. yang bertema sebuah pulau dengan keindahan alamnya. Do not eat. Taste. Our menu is too precious. Flavors are there, it's very clean. We're eating the ocean. It's good. You like this? Yeah, it's solid. Amazing. Thank you. Setelah selesai mencicipi dan berkomentar soal hidangan pertama, Chef Sloki memberitahukan kepada timnya untuk membuat hidangan kedua dalam waktu 5 menit. Menu kedua ini sangat unik, makanan dengan tema roti, tapi bahan utamanya tidak ada roti, yang isinya hanya sausnya saja. Margot menganggap ini hanya sebuah candaan, namun berbeda dengan Taylor. Taylor merasa hidangan ini telah dikonsep dan dipikir secara matang-matang. Di sini, chef hanya memperhatikan tamunya saja, lalu dia sengaja menghidangkan lagi saus baru dengan ukuran yang lebih besar, sehingga ekspektasi para tamu kepada chef makin menurun. Bahkan para tamu minta dihidangkan roti yang layak kepada seorang karyawan di sana. Flip us a little bread, please. Is he gonna keep doing that? But you, my dear guests, and so tonight you get no bread. This is next level. What? Thank you. Are you fucking serious? I mean, it's next level badass. You won't know till the end. You like this? No, you don't get it. Trust me, he's telling a story. Miss Bloom? You will eat less than you desire and more than you deserve. You're not gonna try it? No. You haven't touched your food. There is no food. Suasana di sini mulai menegangkan karena Margot tidak sama sekali mencicipi makanannya. Nampaknya chef ini tersinggung dan beranjak pergi ke ibu-ibu tua. Lalu dia berkata, tiba saatnya untuk menyajikan menu ketiga yang bernama memori atau ingatan. Chef Slowick sengaja membuat hidangan ini dikarenakan dulu ayahnya sering menyiksa ibunya. Yang dia bisa lakukan hanya menusuk kaki ayahnya dengan gunting. Disinilah mind-blowingnya film ini. Para tamu tidak sadar kalau hidangan yang disajikan itu berisi gambar-gambar dari aib mereka masing-masing. Next course is called memory. This lady here, my mother. When I was 7 years old, screamed, begged him to stop. Stabbed him in the thigh with kitchen scissors. Well, I suppose I should have stabbed him in the throat that evening. Enjoy. They're restaurants that I reviewed that all closed. The pictures, they're all of us. Tyler, is that you? I knew it. He hates me. Should I apologize? Apologize for what? Wait, guys, what the fuck? It's not good. Excuse me. Can I help you, sir? What the hell are these? How did you get these? I don't have this place close by the morning, do you understand? Who is that woman? Well, how the hell should I know? It's faked. A fucking taco that might hold up in court. Excuse me. Excuse me, sir. Hi. Hair. Not send shit back to this kitchen, you child.
What did you just call me? I called you a You child. cannot speak to me that way. Karena merasa sudah muak, Margot pun ingin pergi dari restoran tersebut. Namun dia tidak diizinkan, dan hanya diizinkan untuk pergi ke kamar mandi. Untuk menghilangkan jenuh, Margot sebat dulu. Tidak lama datanglah Chef Slowik. Chef Slowik masih saja menanyakan kenapa Margot tidak memakan hidangannya. Tanpa bertele-tele, Margot bilang kalau dia sama sekali tidak suka dengan hidangan tersebut. Singkat cerita, Chef Slowik memperkenalkan salah satu anak buahnya, yaitu Chef Jeremy. Jeremy akan menyajikan menu hidangan yang keempat, bernama The Mess atau kekacauan. Setelah itu, inilah yang terjadi. Ladies and gentlemen, Jeremy created the next dish called The Mess. Jeremy is talented. He's good, but he's not great. There is no way to avoid the mess. Ladies and gentlemen, your fourth course, The Mess. Didn't see that coming. Part of the show. Is this real? Dan inilah hidangannya, berisi daging segar premium, di mana semua tamu langsung dipersilahkan menyantap menu tersebut. Kita bisa lihat, Margot masih terkejut dengan apa yang barusan dia lihat, dan kehilangan nafsu makan. Berbeda dengan Taylor, yang masih bisa menyantap makanannya secara lahap. Karena kecewa, kakek ini pun komplain dengan apa yang terjadi. Bukannya ditanggapi, malah hal yang tidak diduga pun terjadi. Stay seated. It's all part of the menu. What the fuck are you talking about? Chef Slowick would like to see you in the kitchen. Setelah kekacauan itu terjadi, Margot dipanggil untuk ke dapur, karena Chef Slowik ingin berbicara empat mata dengannya. Karena Margot berbeda dengan tamu lainnya, dia tidak ada di daftar hadirin. Jadi, Chef Slowik memberikannya dua pilihan. Why are you doing this? Who are you? My name is Marco. The fuck does it matter? And you were not a part of that plan. And then you'll let me live? No, we're all going to die tonight. Do you want to die with those who give or with those who take? I die either way. Please pick. That is how long you have to decide. Waiting in 5. Margot diberikan 15 menit untuk menentukan pilihan. Dia mau mati dengan para tamu atau dengan para koki restoran. Kenapa Chef Slowik melakukan ini semua? Karena tamu-tamunya ini mempunyai perilaku yang jahat, yang dimana mereka menyalahgunakan wewenang jabatan mereka untuk keuntungan mereka sendiri. Sometimes all you need is a good cup of tea. Home truth. But before we continue, What the fuck is this happening, man? you love that I texted you an invitation for this evening. 10 minutes, Miss Mills. Fine, just let my wife go. Lalu, Chef Slowik memperkenalkan penanam modal yang dipanggil Angel Investor. Angel Investor ini orang yang mempunyai restoran ini, dan dia berencana mengganti Chef Slowik dengan chef yang lain, karena visi dan misi mereka telah berbeda. Dan bisa kita lihat, Angel Investor ini digantung di luar sana. Oleh karena itu, Chef Slowik mempersembahkan pertunjukan yang bernama The Fallen Angel. You hear? Under he goes. Alarm berbunyi, tanda waktu Margot sudah habis. Dia diminta untuk bertemu dengan Chef Slowik di kantornya. Di situ Margot mengaku bahwa dia telah memalsukan namanya. Nama dia sebenarnya adalah Erin, dan dia bukan kritikus makanan. Dia hanya seorang wanita panggilan. Chef Slowik hanya bisa berempati, karena seharusnya dia tidak berada di sini. You've made your decision. I shouldn't be here. I was expecting more. Fuck you. Do you enjoy providing your services? Yes. You enjoy providing yours. I used to desire to cook for someone in ages. Ladies and gentlemen, come on, outside. Please. Come on, sir. Hidangan ke-6 pun segera dimulai. Tamu pun dipersilahkan keluar restoran, di mana Chef Slowik sengaja memanggil asisten kokinya yang bernama Catherine. Dan Catherine menjelaskan bahwa dulu Chef Slowik ingin memperkaosnya sebanyak 2 kali, dan dia bisa melawan untuk menggagalkan hal itu. Dan kini, Catherine ingin membalaskan dendamnya kepada Chef Slowik, dan inilah yang terjadi. I'm sorry. Setelah kejadian itu, para tamu laki-laki dipersilahkan kabur sejauh-jauhnya, dan setelah 45 detik kemudian, para koki akan mengejar mereka, dan dengan konsep inilah para wanita dipersilahkan kembali untuk masuk ke restoran. To our male diners, you'll be given a 45-second head start. 45 seconds starts now. I'll send for help first thing. You too. Care to join me inside? It's getting chilly. Go. Don't fucking go right next to me, bro! You're right next to me! Take fucking bars! Fuck off! We're all really dying tonight. Oh, everyone dying was my pitch, actually.
A special bite for the last guest to be caught. Party's over. Anyone who got away, I'm sorry, I'm a fucking failure. Singkat cerita, Chef Slowik kembali memanggil Margot. Namun, hal yang tidak diduga terjadi. Margot melihat Taylor yang sudah tidak bernyawa. Dan dari sinilah Margot bekerja untuk Chef Slowik, di mana tugasnya adalah untuk mengambil panci besar di ruangan asap. Mendapatkan kesempatan, Margot masuk menyelinap ke rumah Chef Slowik dan tidak diduga, ternyata karyawan ini mencoba menghalangi Margot menyelesaikan tugasnya dengan alasan dia kesal karena Margot menggantikan posisinya. You've been a nuisance since you have arrived. Why would you die for him? You will not replace me. Di dalam kamar Chef Slowik, Margot menemukan bahwa Chef Slowik dulu pernah menjadi koki terbaik di sebuah restoran cheeseburger. Lalu Margot dikejutkan lagi dengan dirinya yang menemukan sebuah radio komunikasi. Dengan cepat, dia meminta bantuan ke seluruh sudut kota. Dan benar saja, setibanya di restoran dia berhasil mendatangkan polisi ke pulau tersebut. Dengan cepat, Chef Slowik membereskan kekacauan serta menutupi kejahatannya. What are you doing? I got a report of disturbance. What kind of a disturbance? Are you the owner? We're right in the middle of service. Hey, are you... Yes, I am. I'm a big fan. Do you like his autograph? I don't want to bother you. Oh, no. Thank you so much. I'll be leaving now. Hands on your head! Everyone, now! Sit down! Now! Do not speak! Thank you, Dale. Thank you. Saat para tamu sudah merasa mendapat bantuan, ternyata polisi ini malah menyalahkan lilin. You, Margot, from Nebraska. You've betrayed our sacred bond of trust. Final course, plating in 5. Karena sudah muak dengan ini semua, Margot dengan lantang mengatakan ia tidak suka dengan semua makanannya, dan dia meminta satu permintaan. Dia menginginkan sebuah cheeseburger dan kentang goreng seharga $10. Lalu, Chef Slowik membuatkannya. Karena hal ini, Chef Slowik kembali merasakan rasanya menjadi seorang chef asli. Siapa sangka dengan masakan sederhana itu, Margot merasa sangat puas. Karena porsinya yang terlalu besar, Margot meminta burgernya dibungkus. Untuk kembali dia makan di rumah. Berkat hal itu, Margot dipersilahkan keluar dan pulang dari restoran tersebut. I don't like your food, and I would like to send it back. It tastes like it was made with no love. Everyone knows love is the most important ingredient. You cook with obsession, not love. And the worst part is, I'm still fucking hungry. What are you hungry for? A cheeseburger. A real cheeseburger. The cheap one your parents could barely afford. Will that set me back? $9.95. That come with fries? Crinkle cut for Julienne. Can I get the rest to go? One moment, please. One cheeseburger to go. Thank you for dining at Hawthorne. Thank you for everything. Dan setelah itu, hidangan penutup pun disiapkan oleh Chef Slowik. Dan inilah menu ketujuh atau hidangan terakhir. Once again, thank you for dining with us tonight. Part of what I hope is my masterpiece. The s'more. We must be cleansed. Dan restoran itu pun terbakar bersama semua orang yang ada di dalamnya. Margot hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Dan film pun selesai. Gila sih. Gak kebayang rasanya kalau kita datang sebagai tamu di restoran tersebut. Kita sudah datang dengan ekspektasi yang luar biasa. Namun ujungnya malah kita yang dijadikan menu utama. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar kita makin semangat untuk membuat konten seperti ini lagi. Terima kasih.